walaupun perempuan itu termasuk pemuda, tapi saya ingin menonjolkan di sini peran dari teman-teman perempuan atau wanita, sehingga sejajar bisa mengembangkan keterampilan dan potensinya. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan yang kreatif, edukatif, dan inovatif yang berlandaskan pada budaya dan teknologi informasi bagi pemuda dan masyarakat. Jadi kita ingin mengembangkan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang kreatif, inovatif, dan juga terkait dengan teknologi informasi. Maka hal yang membedakan kepengurusan saya tahun ini adalah kita ada bidang yang mencakup tentang teknologi informasi. Ya, kita tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan generasi muda. Ini program-program nanti dari teman-teman bidang lingkungan dan yang bersifat sosial, tanggung jawab sosial, edukasi, dan seterusnya bisa terkait dengan misi yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, mewujudkan generasi muda sebagai insan pembangunan yang mampu mengatasi permasalahan sosial melalui tindakan preventif, rehabilitatif, dan pelayanan, pengembangan serta penunjang kegiatan sosial masyarakat. Ini core-nya Karang Taruna. Ya, kita bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka penanggulangan permasalahan sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan kerjasama, kemitraan, dan advokasi melalui berbagai sarana. Nanti teman-teman dari bidang kemitraan, advokasi, dan seterusnya bisa menjabarkan dari misi yang nomor 6. Lanjut. Kita bicara tentang marwah. Tadi malam saya coba browsing terkait dengan marwah ini minimal ada 4 pilar yang saya anggap sebagai core atau inti. Yang pertama, bicara marwah maka kita bicara jati diri. Bagaimana jati diri seorang Karang Taruna, seorang pejuang sosial tentunya. Maka jati diri menjadi sangat penting dan melandasi langkah gerak kita ke depan. Yang kedua, Karang Taruna bicara marwah maka kita akan bicara kehormatan. Baik itu kehormatan sebagai organisasi maupun kehormatan sebagai pribadi. Di baju panjenengan, jas panjenengan sudah ada logo Karang Taruna yang di situ ada tanggung jawab, yang itu mengandung kehormatan yang harus kita semua jaga. Kemudian yang ketiga, itu semua kuncinya ada di keteladanan. Maka ketika jati diri sudah dapat, kehormatan harus kita jaga, maka marwah akan bisa terlihat, bisa kuat ketika kita bisa menjadi seorang teladan dimanapun kita berada, baik di rumah, di keluarga, maupun di lingkungan masyarakat, dan secara umum di Kabupaten Kudus. Dan yang terakhir adalah komitmen. Ketiga hal yang sudah tadi saya sampaikan akan bisa berhasil dengan baik kalau kita semuanya berkomitmen. Apapun posisi kita, baik itu anggota bidang, ketua bidang maupun pengurus harian, tanpa komitmen maka tidak akan bisa berhasil dengan baik. Maka saya kira tolong nanti kita semuanya berkomitmen atas kegiatan dan program yang akan kita sepakati bersama untuk bisa komitmen dijalankan dengan baik. Lanjut. Fungsi Karang Taruna ini berdasarkan Permensos 25 ada 9 fungsi. Nanti kita sama-sama coba bedah, mungkin tidak kali ini, tapi paling tidak ada 9 aspek itu yang sebagai pengingat kita masuk di Karang Taruna punya 9 fungsi itu. Lanjut. Nah, ini penjabaran dari 9 fungsi tadi. Administrasi manajerial itu apa, oleh pelopor. Nanti ini saya di grup ya, nanti bisa kita baca bareng-bareng. Lanjut. Di dalam Karang Taruna tentu ada indikator penilaiannya. Nah, kita harapannya nanti setelah rapat kerja ini akan kita bagi juga tanggung jawab selain pelaksanaan program kegiatan di masing-masing bidang, juga ampuan ke masing-masing wilayah. Maka menjadi concern kita bareng-bareng untuk bisa memberikan penilaian teman-teman kecamatan maupun desa standarnya itu apa, organisasi dan kepengurusan. Yang kedua, sumber daya manusianya. Yang ketiga, sarana dan prasarana, administrasi, kemitraan, dan program kegiatannya. Ini yang menjadi standar Karang Taruna di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Lanjut. Nah, masuk di dalam teknis nanti bagaimana perumusan kegiatan, program dan kegiatan. Lanjut.
Jadi di dalam perumusan program dan kegiatan itu, yang pertama kita evaluasi yang kemarin sudah terlaksana. Kira-kira kekurangan kita apa? Apa masalahnya? Itu menjadi baseline, tingkat indikator baseline kita kemarin. Ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita ingin meningkatkan apa yang kita inginkan? Misalnya penurunan kenakalan remaja misalnya. Ada 26 PMKS yang menjadi sasaran kita. Apa yang bisa kita intervensi di situ? Nanti semuanya saya harapkan bisa terukur semuanya, sehingga menjadi hasil yaitu target kinerja secara sistematis tahun per tahun. Saya ingin meletakkan fondasi tidak hanya sekedar rater, tidak hanya sekedar menyusun program kegiatan koyok biasanya, saya tidak ingin seperti itu, tapi koyok biasanya sing plusnya apa? Terukur. Kita kerja berapa orang yang nanti teredukasi, targetnya 100 orang. Kita mempunyai keterampilan muda, meningkatkan keterampilan berapa orang, misalnya 50 orang dalam 1 tahun. Jadi terukur semuanya. Di sini kita belum bicara anggaran, tidak boleh bicara anggaran di sini, karena ini program dan kegiatan. Walaupun nanti anggaran mengikuti, money follow program. Tetapi dalam konteks ini kita ingin memfokuskan bagaimana program kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, ini yang coba saya desain. Saya coba mengkomparasi dengan program kegiatan yang ada di tingkat kabupaten. Kita posisinya di kabupaten. Tentu beda kegiatannya dengan teman-teman karang-taruna di tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Apa itu di tingkat kabupaten? Ekor-ekor RPJM. Nah, kita punya RPJM 5 tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Karang-Taruna. Ada indikator kinerja tujuan, ada indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja tujuan adalah visi. Visi saya jelas, menguatkan marwah Karang Taruna. Indikator sasaran saya jelas, adalah penjabaran misi. Itu nanti harus bisa terbreakdown, harus bisa diimplementasikan, diterjemahkan oleh teman-teman di tingkat kecamatan. Indikator tujuannya apa? Itu nanti harus selaras dengan indikator yang sudah kita tetapkan di tingkat kabupaten. Kira-kira sampai di sini paham ya? Sampai di tingkat desa itu juga harus bisa diwujudkan. Outcome-nya apa? Hasilnya apa? Itu jelas terukur. Bicara outcome, maka kita akan bicara program. Maka nanti kita tidak hanya bicara masalah kegiatan saja, tetapi juga program. Program cirinya adalah hasil. Kegiatan cirinya adalah output. Ya. Jadi misalnya pelatihan berapa kali? 10 kali, itu adalah output. Outcome-nya apa? Meningkatnya keterampilan pemuda di Kabupaten Kudus. Itu outcome. Oke. Kemudian bicara impact itu dampak. Tadi dampaknya kita bicara di misi. Lanjut. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maka pastikan nanti dalam perumusan program dan kegiatan itu basicnya adalah masalah. Kenapa? Karena program kegiatan itu harus bisa menyelesaikan masalah. Ini bisa dibalik ketika kemarin teman-teman sudah merumuskan kegiatan, nanti bisa dibalik. Ya, misalnya masalah lingkungan hidup. Masalahnya apa di situ? Tidak programnya apa? Penanaman pohon atau reboisasi. Masalahnya adalah belum optimalnya masalah lingkungan hidup dan seterusnya. Jadi semuanya harus berbasiskan masalah. Mulai dari masalah pokok, masalah dan akar masalah. Lanjut. Nah ini definisinya, nanti bisa dibaca. Lanjut. Buktinya apa? Penanda bukti atau ukurannya, teman-teman semua, kalau kita bicara indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan, tujuan dan sasaran nanti jelas. Peringkat, indeks, angka, tingkat, maka tingkat kenakalan remaja menurun misalnya. Nanti kami yang akan merumuskan. Tugas teman-teman sekalian nanti ada di kesimpulan. Lanjut. Nah, ini sebagai informasi saja teman-teman sekalian, bagaimana keterkaitan antara mulai dari program, mulai dari kegiatan, program, arah kebijakan, strategi, sasaran sampai dengan tujuan. Jadi linear sampai di pencapaian visi. Lanjut. Ini pemetaan masalahnya, polanya adalah pola grand cascading. Ini teknis sekali. Lanjut. Roadmap RPJM Karang Taruna yang pertama 2022. Tahun ini kita akan fokus untuk merumuskan strategi program jangka menengah
penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan infrastruktur organisasi. Di kelengkapan organisasi yang belum lengkap nanti akan segera kita lengkapi. Termasuk saya berharap tahun ini juga nanti kita akan bisa membentuk unit-unit unit teknis Karang Taruna. Ya. Tadi pagi saya ngomong sama Mas Roman, gobi caranya pokoknya WiFi harus terbayar secara mandiri. Ya, ekstrim memang, tetapi ini perlu saya sampaikan agar kita out of the box, tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah daerah. Saya berharap ya pengurusan ini nanti kita bisa mandiri. Kita betul-betul bisa mandiri, membiayai seluruh kegiatan kita sendiri. Jauh akan lebih berbangga, jauh punya marwah ketika kita punya kekuatan dengan kaki sendiri. Yang kedua, 2023 nanti apa yang akan kita capai? Tentu ketika strategi sudah kita tetapkan, 2023 adalah pelaksanaan program dan kegiatan. Itu nanti akan kita wujudkan, kita sepakati mana yang menjadi prioritas di Raker 2023. 2024 kita evaluasi 2 tahun yang berjalan 2022 maupun 2023, evaluasi program dan percepatan pelaksanaan tahun ketiga. Tahun keempat evaluasi program dan percepatan tahun keempat, dan yang 2026 pencapaian seluruh program dan kegiatan. Sehingga apa yang sudah saya tetapkan tadi, baik itu visi maupun misi, semuanya bisa tercapai. Lanjut. Ini contoh bagi gambaran saja teman-teman sekalian, dan ada gambaran bagaimana kita bicara SDM, kelembagaan dan kerjasama. Masing-masing saya berikan 2-3 contoh program pelatihan pada anggota Karang Taruna, komunitas dan masyarakat. Ya, itu bahasa-bahasa kegiatan pendampingan SDM anggota Karang Taruna. Nanti bisa diterjemahkan kembali menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih rinci dan seterusnya, baik lembaga maupun kerjasama. Lanjut. Teman-teman, sebelum saya akhiri, saya melihat hari ini kita masih berseragam macam-macam. Tentu hal ini menjadi concern saya secara pribadi, baik itu bukan masalah pakai sarung dan sewi ataupun celana, enggak. Tetapi kita di Karang Taruna memang ada standar, khususnya untuk mengikuti kegiatan di acara resmi. Bukan dalam konteks raker ini, bukan. Tetapi ke depan paling tidak ada 4 seragam yang perlu saya sampaikan teman-teman, dan saya mohon nanti bisa kita sepakati bareng-bareng. Rencana saya untuk pelantikan nanti, kami dari pengurus akan coba mengupayakan untuk keseragaman teman-teman sekalian dalam rangka pelantikan, memakai PDH kemeja putih atau PDH 2. Atau nanti kalau ada saran tanggapan dari senior-senior, kami persilakan. Kenapa? Karena pakai jas seperti ini memang ketentuannya sudah diatur ya dalam kegiatan-kegiatan resmi misalnya. Dan hari ini memang belum semuanya memakai jas yang sama. Jadi saya mohon maaf karena kita belum bisa memenuhi seluruhnya. Tetapi alternatif yang kedua yang tadi saya bilang kesepakatan adalah kita bisa mandiri. Karena salah satu sumber pendanaan di Karang Taruna salah satunya adalah iuran anggota dari, oleh, dan untuk. Ya, jadi ini nanti monggo kalau bisa kita sepakati, kita bareng-bareng nanti. Oke. Karena di 2022 ini kita belum ada anggaran. Walaupun nanti di 2024 insya Allah akan kita upayakan untuk menganggarkan. Tapi di 2023 kita pastikan insya Allah sudah ada. Lanjut. Kesimpulan teman-teman sekalian, yang pertama bahwa program dan kegiatan yang nanti akan teman-teman susun masing-masing bidang harus mengacu pada visi dan misi ketua terpilih. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, penentuan kegiatan berbasiskan masalah yang terukur dan dapat diteruskan oleh desa dan kecamatan, dapat diterjemahkan oleh desa dan kecamatan. Yang ketiga, masing-masing bidang bertanggung jawab penuh terhadap kesuksesan program dan kegiatan. Apa yang nanti dia usulkan
itu merupakan salah satu investasi dunia dan akhirat yang nanti akan dengan dapatkan baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Jadi kita niatkan karena kita di organisasi sosial, maka jangan berpikir kita dapat apa. Ya. Kemudian yang keempat, temukan dulu masalah dan akar masalah yang tadi sudah kami jabarkan. Kuncinya, visi itu adalah tujuan, misi adalah sasaran, strategi adalah program, arah kebijakan adalah kegiatan. Maka tugas kita hari ini adalah mencari akar masalah. Mencari akar masalah yang nanti akan menjadi sebuah kegiatan. Yang masalah ke atas, bicara strategi sampai dengan tujuan, gak usah dengan pikir, nanti saya mikir. Tapi hari ini dengan cari akar masalah yang nanti akan diselesaikan melalui kegiatan. Bisa dipahami ya, sederhana. Tapi yang tadi saya sampaikan, alur berpikirnya sudah saya sampaikan semua. Jadi kita dalam berorganisasi jelas. Visi adalah tujuan yang akan saya capai adalah menguatkan karakter di berbagai bidang. Bidangnya apa saja? Tentu sesuai dengan pembidangan di masing-masing tugas yang sedang dengan emban. Baik, demikian teman-teman sekalian materi sekaligus sambutan dari kami. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan dengan seraya memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rapat kerja Karang Taruna Kabupaten Kudus tahun 2021-2026 secara resmi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adit dan karya Bapak Yoda.